Masuk. Assalamualaikum Kak. Baik, silakan duduk, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Dengan siapa ini? Nurul Finazalia Kak. Oh, Nurul Finazalia. Kak Nurul. Kak Vina. Oh, Kak Vina. Usianya Kak Bervina berapa? 19 tahun Kak. 19 tahun. Baik, Kak Vina, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Itoriansyah. Saya berasal dari Klinik Gizi Politeknik Negeri Jember. Di sini ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi permasalahan gizi Kak. Hmm. Oke, jadi Kak Vina mau konsultasi. Sebelum konsultasi, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya eh, tujuan daripada konsultasi ini adalah membantu Kak Vina. Nih ya, saya membantu Kak Vina dalam mengidentifikasi dan juga mencari alternatif solusi dalam permasalahan tersebut. Jadi bisa dimulai dengan Kak Vina menceritakan terlebih dahulu apa permasalahan yang dialami. Oh, jadi permasalahan saya Kak, Hmm. saya makan tuh udah banyak, bahkan sehari sampai 7 kali, Hmm. porsinya juga banyak, tapi kenapa kok berat badan saya tuh nggak naik-naik? Saya juga tetap kurus gini, apakah ada yang salah dengan tubuh saya? Oh, jadi Kak Vina merasa ada yang salah dari tubuhnya. Ya bisa dibilang seperti itu Kak. Oke, kalau begitu saya perlu data tambahan nih Kak Vina. Sebelumnya Kak Vina pernah nggak sih mendapatkan materi penyuluhan gizi ataupun dari webinar yang pernah Kak Vina ikuti mungkin baik dari desa ataupun dari sekolahnya Kak Vina dulu? Untuk mengikuti sih belum Kak, tapi dulu di sekolah saya tuh pernah mengadakan penyuluhan gizi juga, tapi saya tidak masuk karena saya dulu sakit. Oh begitu, jadi dulu Kak Vina nggak masuk ya karena sakit. Oke, kalau seperti itu saya mau cek status gizi Kak Vina dulu ya. Apakah Kak Vina akhir-akhir ini pernah melakukan penimbangan berat badan dan juga mengukur tinggi badan? 2 hari yang lalu Kak, saya mengukur tinggi badan saya itu 162 cm, Hmm. terus berat badan saya 48 kg. Oke, dengan tinggi badan 162 cm dan juga berat badan sebesar 48 kg, di sini saya dapatkan status gizi Kak Vina itu masuk ke dalam kategori gizi kurang menurut WHO pada tahun 2004. Tetapi Kak Vina jangan khawatir karena memang nilainya itu tidak terpaut jauh selisihnya dengan gizi normal nih Kak Vina. Oke, kalau seperti itu saya perlu data lagi nih Kak Vina. Bagaimana sih dengan riwayat pola makan Kak Vina nih? Untuk pola makan dalam satu piring itu saya mengambil nasi setengah centong, terus lauknya juga seadanya. Oh begitu, boleh saya diceritakan nih ya kan lauknya seadanya nih Kak Vina. Maksud dari lauk seadanya itu bagaimana Kak Vina? Maksudnya itu semisal yang ada cuma telur ya saya sama telur aja, kalau yang ada sayur saya cuma sama sayur aja. Oh begitu, sama telur sama sayur sebenarnya sudah baik sih Kak Vina. Kak Vina sudah ada karbohidrat nasi, ada telur, ada sayurnya. Namanya yang ada beberapa yang kurang. Nah sebelumnya saya mau tanya nih Kak Vina apa pernah mendapatkan materi ataupun udah tahu tuh tentang pernah dengar tuh apa itu isi piringku? Belum pernah Kak. Oke, kalau Kak Vina belum pernah mendapatkan, saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak Vina sebentar. Iya. Jadi begini Kak Vina, bisa dilihat di dalam poster di sini. Ini adalah isi piringku, jelas Kak Vina? Iya, jelas jelas. Jelas. Di sini dalam satu isi piringku nih ya. Ini kan satu piring ya Kak Vina. Iya. Satu piring itu ya, itu harus bermacam-macam makanannya. Nah, dimulai dari makanan pokok dulu di sini. Untuk porsi makanan pokok itu adalah 3/4 3/4 dari setengah piring. Oh Nah, iya iya. jadi makanan pokok itu bisa berupa nasi itu ya. Kalau Kak Vina biasanya tadi kan makan nasi. Iya. Nah, mungkin bisa juga tidak hanya nasi, bisa ada kentang, bisa berupa sereal, jagung gitu ya, nasi ampok gitu ya. Iya. Biasanya Kak Vina kan umumnya nasi beras kan ya. Iya. Ya, itu mungkin bisa divariasi. Jadi tidak hanya monoton ataupun tidak hanya nasi beras aja tiap hari, tapi bisa divariasi dengan nasi ampok, lalu bisa divariasi dengan kentang, gandum gitu ya Kak Vina. Oh iya iya. Nah, dan porsinya adalah 3/4 dari setengah Piring. piring. Oh iya. Gitu. Oke.
Selanjutnya di sini dengan porsi yang sama, yaitu 3/4 dari setengah piring itu ada sayuran. Oh, Jadi Kak Vina kalau makan porsi makanan pokok baik nasinya itu tadi dengan porsi sayuran itu harus sama, iya gitu iya ya. iya Jangan iya. sampai berat sebelah. Misalkan nasinya banyak 5 centong nih ya, terus Oh, sayurannya ternyata cuma 2 sendok. Nah itu kan nggak imbang gitu iya ya. iya Jadi iya. harus disamakan dalam piringnya, dari 3/4 dari setengah Piring. piring gitu ya. Jadi porsi makanan pokok dan juga sayurannya itu sama. Selain itu Kak Vina harus ada lauk pauk juga dalam satu piring. Nah porsinya itu adalah 1/4 dari setengah piring. Nah, lauk pauk ini juga dibagi Kak Vina menjadi dua kategori ini ya. Ada lauk nabati dan juga lauk hewani. Nah, untuk lauk nabatinya sendiri itu bisa berupa tahu, tempe ataupun hal-hal yang lain yang berasal dari tumbuhan ya, yang mengandung nilai protein gitu ya Kak Iya Vina. iya. Ya, sedangkan yang lauk hewani itu bisa berasal dari hewan. Jadi misalkan ikan, lalu ayam, terus apalagi yang Kak Vina tahu? Daging, Nah, betul, daging. Nah, itu. telur. Nah, itu harus ada dua-duanya ya Kak Vina. Jadi nggak boleh, kalau biasanya Kak Vina kan telur ya tadi. Iya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada satu telur lalu ada satu potong tahu ataupun satu potong tempe seperti itu. Lalu jangan lupa harus ada buah-buahan. Porsinya sama dengan lauk pauk. Jadi dalam setiap makan Kak Vina juga harus menyiapkan buah-buahan, karena buah-buahan ini kaya akan vitamin dan juga mineral. Seperti itu ya Kak Vina gitu. Dengan porsi Kak Vina tadi yang sangat minim juga nih ya, mungkin ya untuk meningkatkan status gizi Kak Vina sebenarnya tidak ada diet khusus di sini. Karena memang di sini permasalahannya hanya selisihnya sedikit sekali. Jadi mungkin bisa memperbaiki dengan pola konsumsinya Kak Vina, yaitu dengan menambahkan porsi dari yang nasinya yang biasanya cuma setengah centong, mungkin bisa ditambahkan jadi 1 centong ataupun 1,5 centong gitu ya. Kalau makan pagi itu bisa pakai 1 centong, kalau makan siang mungkin bisa pakai 1,5 centong. Kenapa makan siang lebih banyak Kak Vina? Karena makan siang itu kan Kak Vina habis aktivitas, habis itu Kak Vina kan juga masih melakukan aktivitas lagi, jadi dibutuhkan porsi yang lebih banyak daripada makan pagi ataupun makan malam itu ya Kak Vina. Iya Dan iya. perlu diketahui lagi ya, untuk frekuensinya Kak Vina tadi kan 7 kali tuh ya satu hari, Iya. itu terlalu banyak Kak Vina. Sebenarnya kita Oh. hanya cukup 5 kali aja Kak Vina. Oh, oke Nah, 5 oke. kali ini dibagi menjadi makanan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Untuk makan Oh. pagi bisa dimulai dari Kak Vina jam 7, dilanjutkan dengan selingan. Selingan itu makanan kecil Kak Vina, bisa Iya. berupa snack ataupun cemilan. Nah, itu jam 9 gitu ya. Iya Selisihnya iya. 2 jam ya Kak Vina nanti. Oh, Nah, iya iya. gitu. Lalu dilanjutkan makan siang mungkin bisa jam 12, lalu selingan sore jam 3, lalu ada makan malamnya mungkin jam 6 sore atau bagaimana gitu ya. Pokoknya selisihnya Oh, 2 iya jam ya iya. Kak Vina minimal Iya iya, Kak. gitu. Nah, selain untuk memenuhi uh, porsi gitu ya Kak Vina, jangan lupa Kak Vina untuk selalu mencuci tangan memakai sabun ya Kak Vina saat sebelum makan. Oh, iya. Sudah dilakukan apa belum sama Kak Vina? Kadang-kadang, Kak. Itu kan masih jarang ya, jadi Iya. bisa diharuskan, itu wajib ya Kak Vina, Iya sebelum iya. makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu dalam satu hari Kak Vina jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik, seperti Oh, berolahraga, mungkin membantu orang tua gitu ya, minimal 30 menit aja satu harinya. iya iya. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk minum air itu sebanyak 8 gelas dalam satu hari. Oh, iya, Kak. Begitu. Nah, bagaimana dari Kak Vina, sudah paham dari isi piringku dan juga nanti penambahan pola makannya? Oh iya, sudah paham, Kak. Saya siap merubah pola makan saya. Alhamdulillah kalau sudah siap begitu ya Kak Vina. Iya. Sampai di sini ada yang mau dikonsultasikan lagi? Sudah cukup, Kak. Cukup paham. Oke, kalau Kak Vina sudah paham, untuk saya tahu nih ya Kak Vina sudah benar-benar siap atau enggak gitu ya, dan apakah Kak Vina sudah mengaplikasikannya atau tidak, dan untuk memantau
status gizi Kak Vina lagi. Apakah Kak Vina siap untuk datang kembali lagi ke klinik 5 hari ke depan? Oh iya, siap Kak. Oke, saya tunggu kehadirannya ya Kak Vina. Oke Kak. Oke, kalau seperti itu saya akhiri aja konsultasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya Kak Vina. Oh iya, Tetap Kak. jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Oke, siap Kak. Terima kasih ya, terima kasih Kak Vina. Terima kasih banyak Kak. Ya, sampai jumpa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes.